Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulailah pengajian kita pada hari ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Quran dulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram syai'lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ustadz dan ustazah sekalian yang berbahagia, pada siang hari ini alhamdulillah kita kembali dapat bertemu dalam suasana yang lain, yaitu kajian yang pada hari ini kita istilahnya mengaji kitab. Ya, kitab itu ya buku identik dengan buku berbahasa Arab atau berbahasa Melayu. Kalau buku biasa juga disebut dengan kitab, ya, walaupun berbahasa Indonesia. Jadi lebih khusus kita pada hari ini adalah kajian kitab. Kitab yang kita kaji adalah tentang ta'limul muta'allim. Bagaimana kita menjadi seorang murid, menjadi seorang pembelajar, adab-adab sebagai seorang pembelajar. Ustadz dan ustazah sekalian yang berbahagia, pertama-tama sebelum kita memulai kajian kita pada hari ini, saya ingin mengajak kepada kita semua, ya, bukan hanya pian-pian Ustadz ustazah di sini semuanya, juga diri saya pribadi. Saya ingin mengajak kita semua dalam mengawali kajian kitab kita pada hari ini, yang merupakan perdana kita lakukan di Masjid As-Sunni ini. Marilah kita luruskan niat kita dahulu dengan kita mengawali istighfar. Siapa tahu mungkin niat kita masih ada yang kurang lurus, kita istighfar, mudah-mudahan Allah mengampuni. Dan kemudian kita bersama-sama dapat meluruskan niat kita. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas apapun yang kita terima berupa ilmu pengetahuan, nasihat-nasihat dan sebagainya pada siang hari ini. Ustadz dan ustazah sekalian yang berbahagia, tentu suatu yang membanggakan bagi kita adalah ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Juga yang menjadi kebanggaan kita adalah ketika Allah memberikan kepada kita yang namanya ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu sesungguhnya sesuatu yang sangat berharga sekali. Sesuatu yang sangat berharga yang tidak semua orang memiliki ilmu pengetahuan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada kita manusia, ya, kepada kita manusia, kemudian diberikan ilmu, apapun ilmu yang kita miliki, disiplin ilmu yang kita miliki. Ustaz dan ustazah sekalian yang berbahagia, dalam mengawali kajian kita pada hari ini, tentunya saya tidak akan terlalu jauh, ya, membahas tentang ilmu pengetahuan, lebih kepada terkait dengan adab-adab dan yang sudah disebutkan dalam buku ini, dalam kitab ini. Dan tentunya kita sebagai
Ustadz dan Ustazah di Ihsanul Amal ini, mungkin di antara kita sudah pernah belajar kitab ini, Ta'limul Muta'allim. Kitab Ta'limul Muta'allim Syekh Az-Zarnuji, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi. Dengan kita belajar ini, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari ilmu yang pernah kita pelajari dahulu. Kalau ulun bisa bercerita sedikit bahwa dulu ketika belajar di madrasah aliyah, pernah belajar kitab ini, kitab Ta'limul Muta'allim, karena memang itu adalah pelajaran yang awal-awal kita belajar kitab. Waktu itu saya belajar di madrasah sanawiyah, sudah mulai belajar bahasa Arab di madrasah sanawiyah, kemudian belajar kitab kuning, mulai kitab Damun bahasa Arab, nahwu Arab ya, Damun ya. Itu kitab yang klasik ya, Damun. Lalu ada kitab tasrif, diselingi kemudian dengan kitab nahwu dan Ta'limul Muta'allim. Namun kitabnya sudah dicari-cari, sudah tidak ada lagi. Akhirnya mencari ke toko buku, menukar lagi kitab yang hanyar dan cetakannya lebih jelas. Ustaz dan ustazah sekalian, baiklah kita mulai, dan tentunya bisa jadi kemungkinan apa yang saya bacakan atau saya jelaskan terdapat kekurangan. Mungkin bisa jadi nanti di antara ustaz dan ustazah yang dapat mengoreksi bisa memberikan koreksian terhadap apa yang kita baca ini. Dan kitab Ta'limul Muta'allim ini, karangan Syekh Az-Zarnuji ini, membahas sangat banyak tentang terkait bagaimana yang hubungannya dengan adab-adab kita sebagai penuntut ilmu, ya, sebagai orang yang menuntut ilmu. Oh, saya kan guru, saya kan ustadz, misalkan ada yang berpikiran begitu. Kita sebagai guru, sebagai ustadz yang ada di Ihsanul Amal ini, sebenarnya ketika kita sebagai guru, kita pun juga sebagai murid. Kita mengajar dan kita pun sebagai pembelajar. Jadi tidak henti-hentinya kita itu menjadi pembelajar. Sehingga apapun ilmu yang kita dapatkan senantiasa kita dalami terus-menerus, senantiasa kita pelajari terus-menerus secara berkesinambungan sampai kapanpun. Karena kita menuntut ilmu itu. Ini memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sedikit dijelaskan di sini bahwa kata alhamdu ini adalah dengan kita mengucapkannya dengan lisan, ya. Apa yang
disebut dengan alhamdu ini kita mengucapkan dengan lisan. Wa syukru yakunu bil lisan wal janan wal arkan. Nah, adapun syukur, kita bersyukur itu bisa dengan lisan dan juga bisa dengan amal kita sehari. Itu bentuk wujud dari syukur. Seperti halnya ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian bagaimana bentuk syukur kita? Cukupkah dengan mengucapkan alhamdulillah saja? Tentu harus kita lengkapi dengan yang namanya syukur. Yaitu ketika kita bersyukur, kita mengucapkan alhamdulillah, tetapi juga kita melakukan mengiringinya dengan perbuatan-perbuatan. Seperti apa perbuatan? Misal kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, keafiatan sehingga kita bisa beraktivitas sehari-hari, bekerja sehari-hari dan seterusnya, kita bisa tidur, kita bisa makan dan sebagainya. Tentu perbuatan biljanan, dengan perbuatan itu kita bersyukur adalah dengan cara mengisi kesehatan kita itu dalam hal-hal kebaikan, perbuatan baik, al-khairat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu namanya syukur, diisi dengan kebaikan. Dan lebih baik lagi ketika kita bersyukur, kemudian kita bertambah kebaikan-kebaikan kita. La in syakartum la azidannakum. Makanya di sini jika kamu bersyukur, maka la azidannakum, maka kata Allah akan ditambah. Niscaya akan aku tambah, kata Allah Subhanahu wa taala. In syakartum la azidannakum. Ditambah oleh Allah segala kebaikan-kebaikan kita. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam, yang telah faddala bani Adam, yang telah memuliakan bani Adam, anak Adam, bil ilmi wal amali, dengan adanya ilmu pengetahuan. Pian-pian sebarataan ya, alhamdulillah sudah sarjana. Adakah yang belum sarjana di sini? Ya, minimal SMA ya, tapi rata-rata sarjana karena semuanya ustadz-ustadz yang ada di sini adalah mau tidak mau sarjana ya, sudah sarjana. Paling tidak sudah S1 ya. Nah, jadi alladzi faddala bani Adama bil ilmi, yang Allah telah memuliakan anak Adam itu dengan ilmu. Jadi ilmu itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, Nah. Wal amali, bil ilmi wal amali, dan mengamalkan ilmu. Di sini beliau menyebutkan bil ilmi wal amali. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan ilmu dan amal. Karena ilmu dan amal itu adalah diantara ciri orang beriman. Dalam surah Al-Asr itu kan, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang yang beriman dan beramal saleh. Illal ladzina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi ilmu dan amal, apa yang kita ketahui itu senantiasa harus kita laksanakan, harus kita amalkan dari ilmu yang kita miliki. Apapun ilmu yang bidang ilmu yang kita miliki. Nah, wassalatu ala Muhammadin, Allahumma shalli wa sallam alaihi, dan salawat atas Nabi kita Muhammad, Sayyidil Arabi wal Ajami. Sayyidil Arabi, sayyidnya apa? Sayyid orang Arab dan Ajam itu bukan orang Arab. Sayyidil Arabi wal Ajami. Nah, di sini sedikit saya jelaskan terkait dengan as-salatu, salawat.
ya, as-salatu. Wa hiya minallahi ar-rahmatu wal maghfirah. Kalau salawat, kalau dari Allah itu bentuknya adalah rahmat dan maghfirah. Jadi kalau Allah bersalawat bentuknya adalah rahmat dan maghfirah yang Allah berikan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Misalkan rahmat dan maghfirah. Nah, wa min ibadihi du'auhu. Nah, kalau bentuk membahasakan salawat itu kalau dari hamba, dari seorang hamba, itu maknanya adalah doa. Maknanya adalah doa. Kalau memberikan salawat. Nah, istilah salawat di sini kepada sesama hamba adalah dalam bentuk ini maksudnya adalah doa. Wa min malaikatihi istighfar. Kalau dari malaikat adalah istighfar. Malaikat itu memintakan ampun kepada Allah untuk hamba-hambanya. Jadi malaikat itu naik ke langit kemudian memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qila inna Allah ta'ala yusalli ala fulan fal muradu minhu annahu ta'ala yarhamuhu wa yaghfiru lahu. Nah, kalau disebutkan inna Allah ta'ala yusalli ala fulan, sesungguhnya Allah yusalli ala fulan, Allah bersalawat kepada fulan, maksudnya adalah dimaksudkan di sini adalah yarhamuhu wa yaghfiru lahu. Allah memberikan kasih sayang, rahmatnya dan mengampuninya. Memberikan kasih sayang, rahmat dan mengampuninya. Kalau dikatakan misalkan inna fulanan yusalli ala fulan. Nah, kalau fulan yusalli kan salawat juga kata-katanya kan. Itu bermakna doa. Wal muradu minhu yad'u lahu. Doa, ya. Yusalli ala fulan wal muradu minhu doa. Yad'u lahu, doa. Wa idza qila innal malaikata yusalluna ala fulanin fal muradu minhu annahum yastaghfiruna lahu. Nah, itu contohnya. Kalau malaikat yusalluna ala fulan, bersalawat kepada fulan, itu maksudnya adalah malaikat memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas orang tersebut. Nah, wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami. Sayyidil arabi wal ajami. Arab tahu kira Arab ya. Sayyidul Arab wal ajam. Ajam itu bukan orang Arab. Wa ala alihi wa ashabihi yanabi'il ulumi wal hikami. Dan kepada para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, yanabi'il ulumi wal hikami. Yanbu dari kata apa yuk? Yanabi' itu manba, apa ya? Mata air, ya. Mata air ilmu dan hikmah. Jadi salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabat beliau, yang mana beliau itu adalah sumber mata air ilmu dan hikmah. Yanabi'ul ulumi wal hikami. Yanabi' jamu yanbu' wa huwa ainul ma. Nah, wal hikami jamak dari hikmah. Wa ba'd. Falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina yajidduna ilal ilmi wa la yasilun. Nah, ini baru mulai ya, baru mulai. Kita sampai pas zuhur selesai ya. Kita tutup berarti kalau pas zuhur. Falamma ra'aitu katsiran, manakala kata beliau, ra'aitu katsiran min tullabil ilmi. Saya melihat banyak sekali dari para penuntut ilmu itu. Para santri, para murid ya, kita sebagai talibul ilmi, tullal ilmi ya. Fi zamanina, pada zaman sekarang ini, fi zamanina
yajiduna ilal ilmi, mereka itu sungguh-sungguh menuntut ilmu, bujur-bujur menuntut ilmu benar. Wala yasilun, tapi kada sampai. Nah, kada sampai. Di sini saya jelaskan apa maksudnya. Jadi wala yasilun, wala yasilun itu adalah berarti berasal dari kata wusul, minal wusul. Jadi mereka itu tidak dapat mencapai ilmu itu, wala yasilun yang dimaksud ya, au min manafi'ihi, dari manfaat ilmu itu, wa samaratihi, dan dari apa yuk, buah dari ilmu itu. Jadi kita itu, beliau mengevaluasi ya sebenarnya untuk kita sebagai penuntut ilmu di sini. Al-Musannif ini mengevaluasi, mengajak kita agar evaluasi diri bahwa ketika kita menuntut ilmu, kemudian banyak kita miliki berbagai prestasi-prestasi akademik, ya. Ada yang, kalau saya, karena saya ngajar di kampus itu kan, ada yang dapat nilai A, B, ya, rata-rata A terus. Nah, akhirnya dia dapat nilai pujian, misalkan. Tapi kata beliau di sini agar mengevaluasi diri kita semua, kita banyak menuntut ilmu itu sungguh dan bahkan mendapatkan hasil dari yang kita tuntut, wala yasilun, kita kada dapat apa-apa, kada sampai dari min manafi'ihi wa samaratihi, kada dapat kita itu dari manfaat ilmu itu, dari yang kita tuntut selama 5 tahun bahkan lebih mungkin. Ya, sebelasan tahun kita nuntut ilmu, tapi kita tidak dapat apa-apa. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan ada orang, naudzubillah, ya, naudzubillah min dzalik, naudzubillah, astagfirullah, kalau itu ada pada diri kita. Sudah S2 merasa paling pintar, baru S2, belum S4, ya, S4. Jadi anak ulun itu ada mengungkapkan cita-citanya sampai S3. Kalau S4 tuh kayak apa aja? S4 tuh kayak apa aja? S3 kan doktor, kalau S4 tuh kayak apa? Jadi S3 doktor, kalau S4 apa? Anunya lagi titelnya kalau udah S4 itu. Enggak ada lagi lah Imur lah. Enggak ada S4. Mau ada S4 tuh SD, SMP, SMA, S1, ya, SD, SMP, SMA, esteler ya. Ya. Jadi baru kita kuliah S2, lalu merasa sudah paling punya ilmu atau punya segala-galanya sehingga tidak mau lagi menuntut ilmu. Nah, ini keliru akhirnya kita. Jadi kata beliau, wala yasilun aw min manafi'i wa samarati wa hiya al-amalu bihi. Apa itu amal? Sampai karena kita kadang mengamalkan ilmu yang kita dapat. Makanya para sahabat-sahabat Rasul itu, ya, para sahabat yang mulia itu, mereka ketika mendapatkan satu ayat turun, kemudian mereka pelajari, mereka hafal, tidak akan beranjak dari ayat itu sebelum dapat mengamalkan ayat tersebut. Subhanallah. Ya, luar biasa. Kita belum ke taraf mengamalkan. Misalkan kita menghafal Quran, baru juz 30, masih tapuntal-puntal juz 30, hendak ke juz 29. Padahal belum, ibaratnya kalau bagi guru-guru Quran, guru-guru tahfiz, ya kan, juz 30 masih tapuntal-puntal. Tapi akhirnya kita ada hendak ke juz 29 padahal masih tapuntal-puntal. Itu baru dari segi menghafal, belum amal. Ya. Jadi beliau di sini mengingatkan kepada kita, kembali ke kitab kita. Wahia al-amalu bihi. Wahia al-amalu bihi.
yaitu beramal. Selain beramal apa? Wan nashri. Wal nashru ya. Wa hiyal amalu bihi wan nashru ay nashru masailihi bita'lim. Nah, itu pulang. Kita kadang-kadang udah merasa cukup berilmu tapi kita kadang mengamalkan. Bukan hanya cukup mengamalkan tapi kita menyebarkan ke orang lain. Kadang membagi ilmu kita itu hanya untuk diri kita sendiri saja. Makanya beruntung ustaz-ustazah semuanya di sini dengan ilmu yang didapat dari berbagai perguruan tinggi, Anda mengamalkan dan juga memberikan ilmu itu kepada para murid-murid yang ada di sekolah ini. Minimal yang ada di sekolah ini, bagus lagi kalau ada ilmu yang kita bisa berikan kepada masyarakat di sekitar kita. Artinya kita juga ikut menyebarkan ilmu itu. Nashru masailihi bita'lim, yaitu dengan pengajaran, dengan mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Nah, jadi kemudian ada di sini satu kata yuhrimun, wahiyal amalu bihi wan nashru yuhrimun. Kalau kada dapat penjelasannya, kadang-kadang apa maksudnya bisa bingung juga kita ya. Jadi biqauli yuhrimun bikasri ra ya. Minal hirman. Artinya apa? Mahrumina an manafi'il ilmi. Orang yang tadi ya kada sampai dalam hal yang dimaksud dari ilmu, mengamalkan, kemudian menyebarkannya, mengajarkannya. Muhrimina an manafi'il ilmi. Mereka itu diharamkan dari manfaat dari ilmu itu. Nah, yuhrimun. Artinya yakununa muhrimina an manafi'il ilmi wa thamaratihi baina illatiha. Nah, kenapa sih? Kenapa garang kita kada bisa mendapatkan hasil dari ilmu itu? Artinya manfaat ilmu itu tidak ada. Lima annahum akhta'u tara'iqahu wa taraku syara'itahu. Nah, ini akan nanti lebih lanjut kita akan pelajari. Kenapa? Lima annahum akhta'u tara'iqahu. Jadi dalam menuntut ilmu itu kita bisa jadi salah mencari jalan. Sehingga ilmu kita itu kada sampai, sehingga ilmu kita itu ya tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari apa yang kita tuntut itu, karena kita salah dalam melakukan perjalanan menuntut ilmu. Jadi istilahnya rihlatul ilal ulum itu, kita berjalan perjalanan rihlah dalam menuntut ilmu itu mungkin ada yang keliru. Akhta'u tara'iqahu wa taraku syara'itahu, dan meninggalkan syarat-syarat ilmu itu. Wa taraku syara'itahu. Wa kullu man akhta'at tariqa dhalla. Dan setiap orang yang salah melakukan perjalanan, maka dia akan tersesat. Yalah. Jadi kalau kita salah, ibaratnya kita hendak ke suatu tempat, ke Banjar misalkan, salah dalam perjalanan, salah menuju alamat yang kita tuju, tentu kita dikatakan orang yang tersesat di jalan ya. Ketika dalam menuntut ilmu itu tujuan kita salah, kemudian setelah dapat ilmu kita tidak mengamalkan dan tidak menyebarkan ilmu itu, tidak memberikannya kepada orang lain, maka di sini tentu kita tersesat juga. Ya kan, tersesat juga. Sehingga banyak sekali di mana-mana, di desa-desa, di kampung-kampung yang tadinya hanya cerita saja, banyak ulama di sana, tapi lama-lama orang ulamanya sudah meninggal, yang menuntut ilmu tidak ada, yang meneruskan ilmu itu tidak ada lagi, akhirnya ilmu itu hilang di kampung itu. Naudzubillah. Alhamdulillah kita di Amuntes ini masih banyak para ulama-ulama
yang senantiasa memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita agar senantiasa kita berada pada jalan yang benar. Nah, wa kullu man akhta tariq, ya, maka dia akan tersesat. Artinya waqi'an fi dhalalah, terjatuh dalam kesesatan. Sedikit lagi. Ya. Ini bersambung terus nih, kemana titiknya? Kadang-kadang apalagi kitab yang cetakan Bahari itu kada ada titik, kada ada koma. Wala yanalul maqsuda. Jadi tadi yang sudah tersesat tadi, mereka tidak akan sampai kepada tujuan. Tujuan dari yang dimaksud, ya. Tujuan dari ilmu itu. Wala yanalul maqsuda qalla aw jalla, sedikit ataupun besar. Ai sawra zalikal matlub aw azuma. Jadi tuntutan itu baik itu kecil tujuan itu maupun besar, maka dia tidak akan mendapatkannya. Sampai mana nih, ya? Sedikit lagi. Nanti kalaupun tanggung, nanti pertemuan akan datang akan kita ulang sedikit baru kita lanjutkan kepada yang berikutnya. Aradtu ahbabtu an ubayyana lahum tariqat ta'allumi ala ma ra'aitu fil kutub. Jadi kata beliau, saya ingin dan saya suka ingin menjelaskan kepada mereka itu jalan menuntut ilmu. Tariqat ta'allumi ala ma ra'aitu fil kitab. Sebagaimana telah saya pelajari, saya lihat dalam beberapa kutub, fil kutub. Nah, Ustaz dan saudara sekalian yang berbahagia, ini masih dalam bentuk muqaddimah. Belum pada sampai kepada masuk ke dalam bab-bab apa yang kita kaji dari kitab ini. Dikit lagi lah. Wa sami'tu min asatidhi ulil ilmi wal hikami. Tanggung nih karena kada ada titik koma terus nih. Aradtu ahbabtu an ubayyana lahum tariqat ta'allumi 'ala ma ra'aitu fil kutubi, ya. Jadi kata beliau, dan apa yang saya dengarkan wa sami'tu min asatizi dari guru-guruku ulil ilmi wal hikami, yang mereka itu memiliki ilmu dan hikmah. Raja ad-du'a li minar ragibina fihi al-mukhlisina bil fawzi wal khalasi fi yaumiddin. Nah, kalau kita melihat dari ungkapan ini, raja doa li, beliau sangat mengharapkan doa. Doa dari siapa? Minar ragibina fihi, orang-orang yang memang berkeinginan dalam menuntut ilmu itu, orang-orang yang menuntut ilmu itu. Minar ragibina fihi wal al-mukhlisin, dengan dari orang-orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu itu. Al-mukhlisina bil fauzi wal khalas, dengan apa? Dalam bentuk kemenangan, ya. Dan kebebasan fi yaumiddin, pada hari, dalam bentuk kemenangan dan kebebasan pada hari kiamat. Pengarang al-musannif di sini rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi, beliau pun sangat berharap doa dari semua orang yang membaca dan menuntut ilmu agar mendoakan beliau supaya mendapatkan kemenangan pada hari kiamat. Ba'da mastakhartullah ta'ala fihi, setelah kata beliau saya beristikharah, memilih, wa sammaitu hadzal kitab wa sammaituhu hadzal kitab, beliau menamakan kitab ini Ta'limal Muta'allim Tariqat Ta'allum. Jadi namanya Ta'limul Muta'allim. Bagaimana kita menjadi pembelajar yang di dalamnya terdapat adab-adab belajar dan cara kita belajar. Wa fusulan, dan saya jadikan dalam kitab ini banyak pasal-pasal. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wal fadlihi,
ada terkait dengan hakikat ilmu fikih dan fadilat-fadilatnya dan seterusnya. Wa faslun fi niyati fi hali ta'allumi, terkait dengan niat. Faslun fi ikhtiyaril ilmi, memilih ilmu. Wal ustad, guru. Wa syarik wa sabat. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Faslun fil jiddi wal muwadzabati wal himmati. Faslun fi bidayati as-sabiq wa qadrihi wa tartibihi. Nah, ukuran urutan. Faslun fi tawakkul, tentang tawakal. Faslun fi waqti tahsil, bagaimana memilih waktu. Faslun fi syafaqati wan nasihati. Faslun fil istifadati. Faslun fil wara'i halat ta'allum. Faslun fima yurathul hifdza wan nisyan. Faslun fima yujalibu rizqa wa ma yumna wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Nah, Ustaz dan Ustazah sekalian, ini pembukaan mukadimah kajian kitab Ta'limul Muta'allim kita pada hari ini, dan akan dibahas per pasal pada pertemuan akan datang. Dan mudah-mudahan sedikit apa yang kita dapatkan siang ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu kita bermanfaat. Di samping itu pula mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apapun yang dapat kita dapatkan dari berbagai ilmu pengetahuan yang diberikan kepada kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلمه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله.